Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Ramadanti dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, yakni pada Seminar Nasional Pendidikan Biologi tahun 2020, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Profil Kemampuan Metakognitif Siswa SMA jurusan MIPA pada pembelajaran biologi berdasarkan tingkat kelas. Adapun presentasi ini akan diawali sebagaimana berikut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh urgenitas metakognitif yang berperan untuk menopang HOT serta menempati hierarki tertinggi dalam dimensi pengetahuan. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan perolehan skor PISA tahun 2018, bahwa kemampuan sains Indonesia itu berada pada peringkat 71 dari 79 negara partisipan. Selain itu, di lokasi penelitian, bahwa kemampuan metakognitif ini belum diukur, karena bentuk evaluasi yang digunakan adalah soal pilihan ganda dengan tingkat C1 hingga C3. Adapun untuk ketuntasan belajar siswa kelas 11 MIPA yakni 60% dan siswa kelas 12 MIPA yakni 50% dari KKM 70. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen yang mengukur kemampuan metakognitif yakni dengan Metacognitive Awareness Inventory. Fitri menyatakan bahwa metakognitif akan sejalan dengan intelektual, di mana kecerdasan intelektual ini akan berkembang sesuai dengan kurun waktu tertentu. Dari pernyataan tersebut, muncul landasan bahwa kemampuan metakognitif siswa SMA MIPA pada pembelajaran biologi berdasarkan tingkat kelas. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana kemampuan metakognitif siswa jurusan MIPA secara umum, serta adakah perbedaan kemampuan metakognitif siswa jurusan MIPA berdasarkan tingkat kelas. Untuk metode penelitian yang digunakan, yakni deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan metode pengumpulan data dengan survei melalui angket Metacognitive Awareness Inventory yang diedarkan kepada 146 orang siswa kelas 11 dan 144 orang siswa kelas 12 MIPA dengan teknik Stratified Random Sampling. Instrumen yang digunakan berupa angket tertutup Metacognitive Awareness Inventory berjumlah 45 item yang telah diadaptasi dari Skrow dan Denison, di mana pilihan jawaban yang tersedia yaitu iya dengan nilai 2, ragu-ragu 1, tidak 0. Kemudian data yang diperoleh akan dikonversi ke dalam skala 0 sampai 100. Lalu, data yang diperoleh akan diinterpretasikan ke dalam kriteria kemampuan metakognitif, sebagaimana menurut Tibrani tahun 2017. Pembahasan hasil analisis indikator metakognitif siswa secara umum, bahwa pengetahuan deklaratif ini memperoleh min yang lebih rendah bila dibandingkan dengan indikator yang lain. Untuk indikator keterampilan perencanaan memperoleh rata-rata yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kemampuan kognitif siswa terhadap materi yang dipelajari masih rendah bila dibandingkan dengan indikator yang lain. Akan tetapi, siswa itu tetap melakukan tahap perencanaan untuk memulai kegiatan belajar. Pada aspek komponen metakognitif secara umum, pengetahuan metakognitif memiliki min yang lebih besar dibandingkan dengan keterampilan metakognitif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa siswa itu lebih sadar tentang pengetahuan metakognitif karena telah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan kognitifnya, membedakan kompleksitas tugas, serta memiliki pengetahuan tentang strategi belajar yang digunakan dibandingkan dengan keterampilan metakognitif. Untuk aspek ketiga, berkaitan dengan hasil analisis kemampuan metakognitif siswa secara umum, memperoleh nilai min 74,48 dengan kriteria oke. Hal ini karena, menurut Solihah, siswa telah memiliki kesadaran tentang proses berpikirnya, serta mampu mengatur dan menggunakan strategi belajarnya sendiri. Untuk rumusan masalah nomor 2 berkaitan dengan indikator metakognitif siswa berdasarkan tingkat kelas, yakni pada pengetahuan deklaratif berkaitan dengan fakta dan data terhadap materi, kedua tingkat kelas kesulitan mengingat materi. Hal ini karena kurangnya kemampuan meta comprehension dan meta memory.
dapat diatasi dengan mengulang materi. Adapun pengetahuan prosedural berkaitan dengan cara atau strategi belajar yang digunakan, siswa tidak menentukan tujuan khusus, padahal setiap tujuan khusus tentunya memiliki cara yang berbeda dalam mengelola informasi menjadi bermakna. Pada pengetahuan kondisional berkaitan dengan alasan mengapa dan kapan menggunakan pengetahuan prosedural dan deklaratif, siswa kelas 11 itu tidak menutupi kelemahan kognitifnya. Hal ini dapat diatasi dengan cara menggunakan kecerdasan intelektual. Pada siswa kelas 12 yang masih ragu-ragu apakah telah belajar dengan baik padahal telah memiliki pengetahuan awal, ini dapat diatasi dengan cara belajar menggunakan apersepsi. Pada keterampilan perencanaan, yakni tentang rencana belajar, siswa sudah mampu menentukan target belajarnya. Ini dapat memudahkannya dalam mengorganisasi kegiatan belajar. Pada keterampilan manajemen informasi, siswa kelas 11 tidak menganalogikan materi, sedangkan siswa kelas 12 tidak membuat gambar. Hal ini tentunya kurang baik karena berkaitan dengan meta comprehension dan meta memory. Pada keterampilan pemahaman, kedua tingkat kelas tidak mengulang materi, padahal dengan mengulang materi dapat memudahkan mengingat dan dapat dilakukan dengan cara menggaris bawahi bacaan. Pada keterampilan perbaikan, kedua tingkat kelas sudah mampu bertanya untuk meningkatkan kompleksitas pemahaman. Pada keterampilan evaluasi, kedua tingkat kelas tidak menulis kesimpulan, padahal ini berkaitan dengan transformasi pengetahuan ke dalam bahasa sendiri. Komponen metakognitif berdasarkan tingkat kelas, pengetahuan metakognitif itu pada siswa kelas 11 MIPA lebih tinggi dibandingkan dengan siswa kelas 12 MIPA. Begitupun dengan keterampilan metakognitif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa kelas 11 MIPA itu lebih baik dalam hal memahami materi, mengambil tindakan, menentukan waktu dan alasan mengapa menggunakan strategi dibandingkan dengan siswa kelas 12. Hasil analisis kemampuan metakognitif siswa berdasarkan tingkat kelas, sekaligus inti dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa kelas 11 MIPA memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa kelas 12 MIPA. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Feynman dan Spence bahwa kemampuan metakognitif berkembang dengan usia. Sedangkan Choskun menyatakan bahwa metakognitif meningkat sesuai dengan tingkat kelas. Tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi kemampuan metakognitif. Misalnya, pada siswa kelas 11 dari sifat materi yang dipelajari lebih kepada sistem, sehingga lebih mudah dipahami. Begitu juga pada siswa kelas 12 yang lebih terfokus pada ujian akhir, yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan strategi metakognitif. Selain itu, Siti menambahkan bahwa metakognitif dapat dipengaruhi oleh motivasi berprestasi. Sedangkan Mantu menyatakan bahwa metakognitif dapat dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu baik secara umum maupun berdasarkan tingkat kelas, kemampuan metakognitif siswa berada pada kriteria oke. Adapun dari 3 aspek yang diamati, yakni indikator, komponen, dan metakognitif menunjukkan bahwa siswa kelas 11 lebih unggul dibandingkan dengan siswa kelas 12 MIPA. Dengan demikian, kemampuan metakognitif tidak sejalan dengan tingkat kelas siswa karena dapat dipengaruhi oleh faktor motivasi berprestasi dan kecerdasan intelektual. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.